dengan Tuhan menitipkan dengan tingkah laku mereka, itu cara Tuhan untuk mengubah saya. Saya jujur di hadapan Tuhan, saya bukan mau mengecilkan siapa, tapi memang jujur saya bilang, sinatan ini jadi saksi di hadapan Tuhan bagi saya. Kenapa? Sinatan ini datang ya, maaf ya Bu, maaf ya, bukan saya untuk bilang enggak, tapi dia adalah cara untuk membentuk karakter saya. Pertama sekali sinatan ini datang, sinatan ini menjambak saya. Dia mencakap saya, melempar saya, mengatai saya dengan kata kebun binatang. Saya tidak menjelekkan atau melebih-lebihkan, tidak. Itu dilihat oleh orang tua. Saat itu saya menangis di hadapan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kenapa kau titipkan ini sama aku? Aku gak mau loh, saya bilang. Saya menangis di hadapan Tuhan. Besoknya datang digigitnya lagi saya. Baru dijambaknya lagi saya. Saya menangis lagi pulang ke rumah. Kenapa kau titipkan ini sama Tuhan? Tahu apa kata Tuhan? Percaya Bapak Ibu, segala tingkah laku yang ada di dalam rumah itu, tanya dulu sama Tuhan, apa yang salah dengan diriku? Saya tanya sama Tuhan, kenapa kau titipkan sinatan ini Tuhan? Tahu apa kata Tuhan? Kau harus berubah dan kau harus menerima dia. Saya terpukul sekali. Kenapa memang saya kau menerima? Karena kan kasar, hyperaktif ya orangnya. Saya bilang, ampuni aku Tuhan. Aku tidak menerima karena kekerasannya. Aku tidak menerima karena keaktifannya. Di situ saya minta ampun di hadapan Tuhan. Dari situ saya mulai sabar dan berdoa. Sifatnya sinatan yang hyperaktif ini mengubah saya untuk menjadi orang yang sedikit lembut apa yang dilihat hari ini. Dan setelah berjalannya waktu, aku juga diberkati dengan dia dan keluarganya pun diberkati melalui dia. Banyak saksian semua di sini banyak. Di mana orang tua sudah menyaksikan bahwa memang dia kalau berdoa, kalau memimpin pujian, udah ngikutin saya lah punya. Kalau saya jadikan contoh, ya Allah, Bapa, ini anakmu, gitu kan? Udah selesai. Ngomong nanti dia, sama kayak aku lah, belum hilang dulu. Ayo, ya Allah, itu nanti temannya. Ya Allah, karena aku bilang, gue disuruh ada pula saya. Nah, banyak si Ramos pun begitu. Saya siap gak begitu. Tapi ada lagi yang mengubah saya. Ya banyak ya, semua mengubah. Tapi memang ini benar-benar si Jelita. Saya menangis di hadapan Tuhan Bapak Ibu. Kenapa saya menangis? 1 tahun 2 bulan si Jelita gak bisa membaca, gak bisa mengenal huruf. 1 tahun 2 bulan, dia gak bisa dia kenal apa dia gak tahu. Aku menjerit sama Tuhan, Tuhan, ini anakku yang suruh baca loh, dan nangis betul. 1 tahun 2 bulan asal dia gak tahu. Ini apa cerita? Dia aku menangis di hadapan Tuhan. Aku bilang, Tuhan, apa yang sekolah dari dia? Kok anak ini gak bisa membaca 1 tahun 2 bulan? Aku datang lagi sama Tuhan. Tuhan, apa yang salah ya? Tuhan bilang, lembutkan hatimu, bicara kau lembut, peluk dia. Baru aku paham dari situ, aku harus mengenal karakter setiap orang. Karakternya adalah dia, leadernya adalah physical touch. Artinya dibelai, dipegang, diomongkan, dikasih praktek, ini. Aku belajar deh. Aku juga belajar dari sisi dia. Saya juga menangis kan. Di sisi ini sudah beberapa bulan lagi akan tamat. Tapi aku gak bisa dia baca ya. Aku gak tahu ya kalau Bapak Ibu tidak menekan hatinya. Kalau aku, saya bilang, apa yang saya lakukan? Aku udah berjuang ya, aku udah berjuang. Dan puji Tuhan telah membuka jalan, dia suruh saya baca ya, aku bersyukur. Si Elsa ini pun, waduh kepala angin. Kepala angin, kepala batu. Asal sudah sedikit saja dia kena, jangan harap akan bicara sampai minggu depan. Tidak akan. Kepala angin ini kalau salah ini namanya bagaimana? Elsa ada dari saya. Nah ini dia. Nah kepala angin ini jangan kalau dia hatinya jangan bentakan sedikit, jangan harap bicara seminggu ke depan. Ini nanti dia. Dan nanti ngapain ini? Aku juga belajar. Artinya gimana? Belajar
belajarnya di mana? Oh, pahami karakternya. Oh, berarti ini nggak boleh disuka. Nggak boleh ya? Langsung gini. Bujuk aja. Ribuan kali kamu juga akan mau itu dibujuk. Enggak. Tapi gimana? Peluk lagi. Dia juga bisa kalau tahu suaranya. Harus sentuh, dipeluk, baru nanti dia ngomel. Tak apa ceritakannya pun. Tak iya tapi kalau dia iya kan aja lah. Iya. Sendila. Saya juga anak-anak kalian semua yang bawa sendila. Saya pernah geram dengan sendila ini karena sendila ini absen dulu. Ya jujur lah aku bilang. 1 tahun 4 bulan juga. 1 tahun kurang dia lagi bisa baca. Saya marah karena dia absen dulu. Emosi saya. Sendila ini pun kepala batu. Sama satu bunyi sama kepala angin dua-duanya. Saya pernah marahin sendiri sampai dia menangis air matanya enggak diam. Saya pernah lupa ketakutan sama sendiri ini. Sendiri kalau menangis kan tahu gimana nih? Oh, sampai aku ya sampai suaranya. Wah, gempar lagi solid gimana? Tapi aku bilang pasti anak ini disentuh dikit nangis, disentuh dikit nangis. Saya nanya lagi Tuhan, kenapa sih anak ini? Ini memang benar. Dia bilang, Bu, kurang kasih sayang. Aku peluk, aku tanya, dia cerita segala. Kenapa saya? Ini, aku nggak tahu ini tuh. Dia bilang, aku kan nggak mau nulis ini, aku kan nggak mau nulis yang ini, aku mau nih nggak bisa. Kamu udah TKB, masa orang TKB nulisnya A, B, enggak sekarang B apa, B buku, B E. Dia juga termasuk orang yang komunikasi. Kalau dia bicara, dengerin aja dia bicara ngoceh. Kalau si Ayu sama seperti si Jelita. Gimana si Ayu? Ini kan pendiam luar biasa. Dibilang kepala angin enggak. Kalau jujur ya bilangnya. Dia tahu mereka semua ini yang paling taat. Si Ayu ini sama si Jelita jujur. Yang paling taat. B. Tapi jangan suruh dia ke depan. Contoh, Amsal 1 ayat 7 udah menangis di jujuran. Kenapa belum? Kenapa kamu menangis? Udah menangis di duluan. Itu ketakutannya. Tapi dia boleh ada saat ini. Itu karya Tuhan di dalam diri. Amin. Iya. Asal bilang lah, oke. Contoh, jadi kita maju. Nah, kalau si Ayu dia juga membuat saya banyak. Si Jelita juga dia aduh. Mana ini? Pasti tahu. Sama istri juga. Kepala angin. Kalau si Jelita ini apa yang dia mau pasti turuti. Dia namanya ex-service. Artinya ex-service adalah budaya. Ini berapa ya di depannya? Mau minum. Bisa. Kalau si Jelita bisa. Tapi dia ex-service. Artinya dia suka dilayani. Sentuhan gak terlalu, komunikasi gak terlalu dia, tapi dilayani gitu. Mau minum, ambil kak. Pelan suaranya, tapi tiba-tiba kayak begini. Wow, kaget ya. Oh, belajar lagi. Kalau si Sean, jadi kalau pinter, tapi sama juga. Ya si Sean ini bukan fisikal tahu sama dia nggak suka makan, nggak suka berdoa, komunikasi juga enggak. Tapi dia suka surprise, suka gift. Ya. Kalau Sean, katanya nanti kalau dia udah mulu, ini Sean, kita punya hadiah. Jadi aku udah marah nih, aku ambil. Nah, ketahuan ya. Dia suka surprise. Gak terlalu suka dia mau bicara juga terlalu. Maksudnya bukan dia gak berani bicara, bukan. Tapi berarti komunikasi. Komunikasi ini dulu gitu ya. Nah si Gabriel, si Ramos itu musuh. Si Gabriel, si Ramos ini pun saya bergumul. Wah, lama sekali orang ini membaca. Lama sekali. Si Ramos ini dulu harus ditemani ya Bu. 2 minggu. Tapi
Mamanya bilang kamu nggak boleh sekolah. Dia bilang nggak boleh. Saya harus sekolah. Minum sampai di sekolah dia tidur. Saya bilang tadi 5 menit kan, nggak bisa 5 menit ternyata. Nggak tiduran dia. Gini. Sama saya bilang, kamu sakit ya? Gitu. Kamu mau pulang? Enggak, aku mau belajar. Tetap dituliskan tapi ayat ini. Sampai di sore. Ada, aku lihat dari dia. Si Cire ini gimana? Ojek tanya. Don't touch me. Jangan sentuh aku, jangan sentuh barangku, jangan sebut aku, jangan ganggu aku, jangan kotori bukuku, jangan sentuh pensilku, jangan sentuh bapak pensilku. Wah, nggak bisa nih. Ini nggak bisa nih. Pokoknya dia punya aturan. Kalau aku duduk di warna biru, duduk di warna biru. Kalau aku duduk di warna pink, jangan ganggu kursi. Kalau dia nggak dikasih kursinya, udah dia nanti berdiri terus. Duduk di kursi yang lain aja, nggak bakal mau. Udah. Pokoknya kalau yang pertama sekali dia datang ke sekolah kursinya di tanggal 1 Juni 2023 lalu warna biru, ada warna biru, nggak boleh warna pink. Itu benar ada. Itu dia. Memang. Kalau dia memang servis juga, bukan komunikasi, bukan sentuhan, tapi servis juga. Tapi jangan salah, itu semua sudah ditinggalkan. Dan Tuhan sudah mengubahnya. Kamu mau pinjam pensilku? Boleh. Kamu mau pinjam penghapusku? Boleh. Kamu mau pegang bukuku? Boleh. Gak ada lagi. Kalau dulu disentuh dia, disentuh aja. Dia sombongnya. Maksudnya cuma aku ingin tuh dia, nggak bisa kayak gitu. Artinya bersama. Kalau si ini adalah laki-laki terjeles di di Superbike. Kenapa laki-laki terjeles? Pokoknya tidak ada bola yang lain memeluk saya selain daripada pasti dia akan marah besar. Dia bilang apa ya? Bilang mamanya, kalau bisa kayak gitu jahat katanya. Kenapa? Iya. Masa ibu-ibunya yang lain? Kan aku harus gitu. Kita pun namanya, si Vicky gak mau sekolah. Kenapa bu? Katanya harus dijemput sama pacarnya. Yang nanya, siapa pacarnya? Siapa pacarmu? Katanya harus dijemput. Aku jemput dia dari motor supaya mau di sekolah. Dia jemput. Tapi dia mengubah artinya bahwa Tuhan mau bilang di dalam diri saya, tunjuklah kasih sayang rata. Jangan ada memilih-milih. Oh, sama si Vicky harus kerja gitu kan? Semua rata Bapak Ibu. Nah, saya juga mau minta maaf kalau seandainya selama ini dalam mengajar mungkin ada salah, pasti saya punya salah. Memukul anak kalian pasti nggak mungkin saya tidak memukul. Baik dia melakukan kesalahan pasti, tapi kalau dia baik tertib duduk, aku rasa si Ayu sama sendiri nggak pernah bersatu. Dia kalah. Mau ngapain pun kalah, ya. Bapak Ibu semuanya. Ada yang tidak disebut anaknya boleh tunjuk tangan aja. Tidak ada kok ya, anak nggak disebut. Saya rasa semua disebut. Saya kan disebut dulu. Sudah kan? Sudah disebut saya. Ya, Bapak Ibu. Terima kasih untuk setiap cenderamata. Ya, terima kasih untuk Tuhan. Saya bersyukur bahwa Tuhan lah yang menggerakkan setiap hati orang tua semuanya di sini. Memang aku tidak tahu ya, telinga saya memang sudah bolong dari kecil tak berisi-berisinya. Tapi mungkin hari ini lah ya. Terima kasih. Aku memang itu lah. Jadi Tuhan, sudah jadi kalau iya kita tidak ada dengan kemuliaan alam ya. Amin. Terima kasih untuk Ibu Cere, kadernya besar sekali. Mudah-mudahan doa yang besar ini tercapai, ketemu seperti yang dibicarakan. Tapi kalau nanti ketemu jodohnya jangan lupa Bu, saya request Habibi lah satu ya, apartemennya. Saya mari kita saling mendoakan doa saya. Ya boleh Tuhan pertemukan. Manalah yang mau Tuhan sikapkan, mau Tuhan kasih. Yang saya rindukan adalah yang maunya Tuhan saja. Kalau yang mau pun, aku sudah sekarang sudah berserah kepada Tuhan. Mau itu saja lah Tuhan itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu dan Ibu saya juga terima kasih untuk cenderamata, untuk semua orang tua untuk hadir hari ini. Terima kasih sudah bergabung untuk menitipkan anak di Superbike ini. Ya, kami mengundang untuk kembali menitipkan anak di les sore, yaitu namanya Sol
bayar konsumsi saja. Yang seperti yang dibilang tadi, setiap minggu ada makan. Itu untuk anak kita. 25.000 ya, 25.000. Cek, berapa? 25.000 saja. Itu setiap bulan dan itu 4 kali makan dalam sebulan. Bebas lagi. Kami berharap kita kembali bertemu di Sol. Anak-anak ini akan dididik lebih lagi untuk mengenal firman, dididik lebih lagi untuk mengenal Kristus, dan dididik untuk berkarakter seperti Kristus. Itu saja Bapak Ibu, sepertinya sudah keroncongan. Saya pun sudah keroncongan. Marilah kita berdoa. Boleh? Siapa yang cerita? Oke. Bicara